Pada zaman batu di mana pakaian pun tak menutupi tubuh, dan perut seringkali kosong tanpa makanan yang cukup, suku lain masih memakan daging mentah, mengunyah sayuran liar. Namun kamu membawa sukumu menikmati sup segar, makan daging panggang, bukan hanya makan nasi yang harum dan lezat, tapi juga menggunakan senjata canggih yang melampaui zamannya. Karena kamu membawa teknologi khusus yang maju ke zaman purba ini. Sebelumnya kamu adalah seorang prajurit khusus. Saat menangkap penjahat di perbatasan, kamu tak sengaja jatuh dari tebing. Ketika membuka mata lagi, kamu melihat beberapa wanita yang mengenakan kulit binatang berdiri di depanmu. Namun rasa sakit di kakimu membuatmu tak sempat berpikir lebih lama. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bertahan hidup di alam bebas sebagai prajurit khusus, kamu segera menyimpulkan bahwa luka di kakimu disebabkan gigitan ular. Lalu kamu mengambil pisau batu di sebelahmu dan membuka lukanya. Kemudian menggunakan ranting yang dibakar untuk mengepulkan luka itu. Setelah jeritan kesakitan, kamu roboh lemas di tanah. Hanya berharap suhu panas bisa membunuh racun ular itu. Setelah semalam penuh perjuangan hidup dan mati, keesokan harinya kamu bangkit kuat seperti kecoa, menerima sepotong daging kering dari seorang wanita, dan langsung melahapnya dengan rakus. Setelah makan, kamu dengan gugup menunjuk-nunjuk. Wanita yang bertanya apakah kamu mau makan lagi tentu menjawab tidak mungkin. Karena di suku kecil yang hanya punya sekitar 50 orang ini, makanan yang tersedia setiap hari sangat terbatas. Apalagi sekarang sedang musim menyimpan makanan menjelang musim dingin. Jadi makanan akan diprioritaskan untuk pekerja dewasa yang kuat. Melihat itu, kamu hanya bisa mencari cara sendiri untuk mengisi perut. Melihat cuaca yang semakin dingin setiap harinya, harus segera mencari cara untuk menyimpan makanan selama musim dingin. Setelah dipikir-pikir dengan seksama, sekarang makanan daging yang paling mudah didapat adalah ikan. Kurang dari 1 kilometer dari sini ada sebuah sungai kecil. Tapi suku ini tidak memakan ikan. Tentu saja juga tidak memiliki alat untuk menangkap ikan. Memikirkan hal ini, kamu hanya bisa membuat sendiri beberapa sulur, membuat sebuah keranjang, lalu pergi menangkap ikan meskipun tidak banyak. Saat itu kamu membawa seikat besar sulur kembali ke mulut gua, mulai membuat keranjang. Beberapa teman berkumpul di sekitar, dengan rasa penasaran melihatmu. Mulut mereka menggerutu, tidak bisa berkata dengan jelas. Beberapa wanita di sebelah sedang menjemur rumput alang-alang dekat gua. Saat itulah, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari kejauhan. Terlihat sang pemimpin berjenggot lebat dan dua pria, masing-masing memegang satu telur burung raksasa, berlarian sambil berteriak keras. Sementara terdengar beberapa teriakan nyaring yang menyakitkan telinga. Seekor burung raksasa setinggi lebih dari 3 meter mengejar sang pemimpin dari belakang. Kamu langsung berteriak keras, "Cepat buang telurnya." Sayangnya tidak ada yang mengerti. Sang pemimpin tidak melepaskan telur burung di tangannya. Burung raksasa itu juga tidak menyerah. Pemimpin. Tidak lama kemudian, pemimpin dikejar oleh burung raksasa itu. Ditepuk dengan keras. Langsung mati di tempat. 2 orang dewasa yang berlari bersama kembali. Melihat kejadian itu segera melempar telur yang dipegang. Berbalik dan berlari ke tepi hutan. Memanjat pohon. Barulah mereka lolos dari bencana. Teman-teman kecil di sekitarmu belum pernah melihat pemandangan sebegitu mengerikan. Langsung teriak ketakutan. Setelah kehilangan target, burung raksasa itu segera berbalik arah. Lari kencang ke arah anak-anak yang berteriak di dekat gua. Melihat ini, kamu cepat-cepat membawa beberapa anak bersembunyi di dalam gua. Wanita di dalam gua dengan cepat mendorong sebuah batu bundar, menutup rapat pintu gua. Burung raksasa yang tidak bisa masuk gua. Mereka kemudian beralih ke jenazah pemimpin. Mulai mematuk tubuhnya. Kamu menekan gigi, memutuskan untuk menjebak burung raksasa itu. Sekarang dia sudah merasakan rasa daging manusia, dan tahu posisi suku kalian. Maka suku itu tidak akan pernah aman lagi. Tapi sekarang kamu tidak memegang senjata apapun. Bertarung secara kasar pasti tidak berhasil. Pada saat itu juga, kamu melihat 2 kaki panjang burung raksasa itu. Saat itu juga matamu langsung terang. Langsung mulai menyiapkan. Pertama cari 2 batu seukuran kepalan tangan. Kemudian buka kulit ular yang terikat di pinggang. Ikat batu-batu itu di kedua sisi. Setelah membuatnya, kamu membawa ketapel sederhana itu dan merayap keluar melalui celah pintu gua. Orang-orang di dalam gua terkejut. Mereka ingin mengejarmu untuk menahanmu.
Tapi takut menarik kembali burung purba itu. Hanya bisa cemas melihat keluar dan menjadi penonton. Kamu diam-diam bersembunyi di semak-semak, membungkuk maju. Berhenti ketika sudah sekitar 5 hingga 600 meter dari burung purba itu. Saat itu burung purba masih asyik menikmati makanannya. Tanpa sadar kamu sudah membidiknya. Kamu diam-diam berdiri, memegang titik tengah tali kulit ular, memutar ketapel dengan cepat. Dua batu itu terlempar ke atas. Di bawah pengaruh gaya sentrifugal, tali itu tertarik lurus seketika. Burung purba menyadari ada gerakan di sebelah sini, mengangkat kepala dan bersuara sekali, lalu berlari liar ke arahmu. Melihat dia semakin dekat, wanita dan anak-anak di pintu gua pun ketakutan berteriak. Tapi kamu tetap berdiri di tempat, tenang seperti anjing tua. Saat burung purba sampai pada jarak 30 meter darimu, kamu dengan tiba-tiba melemparkan ketapel batu ke arahnya. Ketapel yang lepas tangan itu berputar-putar. Begitu menyentuh dua kaki panjang burung teror, ia cepat menariknya. Burung teror yang sudah mendekat ke kamu sekitar 10 meter langsung kehilangan keseimbangan. Jatuh dengan dua sayap kecilnya terus mengepak. Tetap tidak bisa berdiri. Wanita di mulut gua dan teman-temannya satu persatu tertegun. Buka mulut besar-besar. Tidak percaya pada apa yang barusan terjadi. Kamu segera menyuruh dua temanmu menahan leher burung teror. Sedangkan kamu mengangkat sebuah batu besar dan memukulnya dengan keras. Darah segar langsung muncrat dari kepala burung teror. Tubuhnya juga tidak lagi berjuang keras. Kemudian benar-benar kehilangan napas. Dua temanmu memandangi kamu. Matanya penuh dengan rasa hormat. Kamu membuka kulit ular di kaki burung teror dan mengikatnya kembali ke pinggangmu. Lalu memberi isyarat agar kedua temannya bersamamu mengangkut burung teror kembali ke gua. Kedua orang itu sekarang sangat patuh. Seolah-olah seperti penggemar kecil yang terpikat. Kemudian kalian bertiga bersama-sama menarik kaki burung teror menuju gua. Melihat tiga orang membawa pulang buruannya yang besar itu. Orang-orang di dalam gua juga tidak tahan lagi. Dengan teriak-teriak menggeser batu raksasa. Lari keluar dari gua. Dua pria dewasa yang bersembunyi di pohon jauh juga turun dari pohon. Mereka menyaksikan seluruh proses kamu memburu burung teror sendirian. Mereka sangat mengagumi kamu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah suku mereka. Berhasil menangkap buruannya sebesar itu. Kembali ke dalam gua. Kau memberitahu para wanita untuk menyimpan bulu itu untuk diri mereka sendiri. Sisanya biarkan mereka yang menyelesaikannya. Sekarang bahaya sudah teratasi. Kau juga harus terus membuat keranjangmu sendiri. Kurang lebih setelah 1 jam. 2 keranjang sudah selesai. Mengisi keranjang dengan isi perut burung teror. Kemudian berjalan menuju tepi sungai. Di tengah jalan ada seorang wanita melihat kau pergi sendiri ke sungai lalu ikut mengikuti. Di hatinya, dia menganggap kau sangat hebat. Jadi dia harus memastikan kau aman. Sementara 2 anak laki-laki yang baru mengakui kau sebagai pemimpin. Melihat kau membuat sesuatu yang aneh lagi. Dan ingin pergi keluar. Segera mereka juga mengejar. 4 orang ini dengan cepat sampai di tepi sungai. Kau berdiri di tepi sungai. Awalnya memperhatikan dengan saksama. Namun semakin lama semakin khawatir. Dalam waktu beberapa menit saja, kau sudah melihat beberapa kali ikan besar memakan ikan kecil. Ternyata di sungai ini ada ikan pemakan daging. Tapi harus diakui, lingkungan ekosistem di sini sangat bagus. Air sungai yang jernih bisa terlihat dengan jelas hanya dengan sekali lihat. Banyak ikan di dasar air. Setelah memilih posisi yang tepat, kau menggenggam erat tali rumput di keranjang. Kemudian meletakkan keranjang ke dalam sungai. Bau darah dengan cepat menyebar di air. Ikan dalam radius 20 meter menjadi gelisah. Cepat berenang ke arahmu. Satu persatu masuk ke dalam keranjang. Mulai berebut bagian dalamnya. Kamu tiba-tiba menarik keranjang keluar dari air. Selain yang kabur, di dalam keranjang, masih ada 4 ikan besar tersisa. Dan ikan di sungai bukan hanya tidak kabur. Malahan berkumpul berkerumun di bawahnya. Bersaing berebut bagian dalamnya. Ini membuatmu langsung merasa seolah memberi makan ikan koi di taman. 2 teman kecil dan wanita dewasa itu sangat terkejut. Menggunakan benda aneh itu dimasukkan ke air. Ditarik ke atas. Bisa mengangkat makhluk tanpa kaki dari air. Tapi buat apa diangkat? Mereka masih belum paham. Kamu menuangkan 4 ikan ke tanah. Setelah dibersihkan dengan hati-hati. Memotong sepotong sashimi dan memakannya. Melihat kamu mengunyah sashimi begitu lahap,
Mereka langsung mengerti bahwa itu adalah makanan yang bisa dimakan. Lalu mereka meniru caramu memotong sepotong dan memakannya. Mata wanita itu langsung berbinar. Dia langsung menyadari ini adalah sumber makanan baru. Sambil bergumam dan mengoceh. Sambil memberi tanda. Meminta kamu mengajarinya cara menangkap ikan. Tapi kamu tidak membiarkannya melakukan itu. Dia malah membuat dia dan seorang anak bertanggung jawab untuk menyembelih ikan. Anak yang lain menggunakan rumput untuk menggantung ikan yang sudah dibersihkan di batang kayu. Nanti akan mereka bawa kembali ke suku. Sementara kamu terus menangkap ikan. Sekarang semua ikan berkumpul bersama. Kamu langsung jongkok di tepi sungai menggunakan keranjang untuk menangkap ikan. Setiap keranjang yang masuk memberikan hasil yang cukup banyak. 4 orang bekerja seperti itu sepanjang sore. Akhirnya ikan yang tertangkap mencapai lebih dari 200 ekor. Yang terbesar kira-kira seberat 10 kilogram. 3 orang pasti tidak bisa membawanya kembali. Terpaksa mengirim seorang anak kembali. Lalu memanggil beberapa anak yang lebih besar untuk membantu. Akhirnya rombongan terakhir membawa beban dengan kedua tangan. Mereka berjalan ramai-ramai menuju gua. Saat itu tim yang keluar untuk mengumpulkan buah dan berburu sudah kembali. Karena tidak ada alat, orang dewasa hanya bisa berburu hewan seperti kelinci, dan hewan kecil seperti ayam hutan. Pada saat itu, anak-anak membawa ikan kembali ke gua. Semua berteriak seperti kucing sambil memamerkan hasil mereka hari ini kepada orang dewasa. Awalnya orang dewasa merasa sedih karena kematian kepala suku. Tapi ketika mereka melihat hasil tangkapanmu hari ini, mereka langsung merasa senang kembali. Tragedi kepala suku segera terlupakan. Setelah membersihkan hasil hari ini, semua anggota suku berkumpul di luar gua. Di lapangan depan mulut gua ditumpuk banyak kayu bakar. Jenazah kepala suku diletakkan di atasnya. Seorang kakek bertanduk domba di kepalanya menyalakan tumpukan kayu. Api yang membara dengan hebat segera melahap mayat sang pemimpin. Cahaya api menerangi wajah setiap orang. Anak-anak mencium bau daging yang terbakar. Semua menelan ludah. Mereka sama sekali tidak merasakan kesedihan. Orang dewasa pun terlihat tenang karena ada sumber makanan baru. Dan kamu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati suku ini. Suku ini saat ini berjumlah 52 orang. Pria dewasa ada 8. Wanita dewasa ada 15. Sisanya adalah anak-anak dari berbagai usia. Yang baru saja menyalakan api adalah tetua suku. Karena dia yang paling tua, diakui sebagai orang yang paling cerdas dalam suku. Tapi kini mungkin dia akan turun posisi menjadi nomor 2. Karena kamu sedang menggantikan posisinya di hati semua orang. Ada juga seorang pria dengan 6 jari di tangannya. Senjata favoritnya adalah tongkat kayu. Diduga akibat perkawinan sedarah. Dia tampak agak tidak terlalu cerdas. Di samping 6 jari itu ada seorang pria dengan kalung bulu di lehernya. Orang ini terlihat sangat bersemangat. Seperti si 6 jari. Suka menggunakan tongkat kayu. Di belakang pria berhias bulu ada pria memakai kalung tulang. Senjata andalannya adalah batu. Sedikit jauh dari mereka berdua ada seorang remaja berusia 15 tahun. Pemuda ini hanya membawa satu umpan. Di pipi kiri masih ada 4 bekas luka. Senjatanya adalah tulang paha yang lurus. Tabung yang diasah. Dimasukkan. Di samping Duzi adalah taring binatang berumur 17 tahun. Ayahnya adalah pemimpin generasi sebelum yang terakhir. Sedangkan senjata yang dipegangnya adalah 2 taring harimau bergigi pedang sepanjang lebih dari 1 kaki. Ada juga seorang yang terkuat dan bertubuh besar di seluruh suku. Senjatanya sederhana dan kasar, yaitu sebuah tulang paha. Yang terakhir adalah seorang pincang yang bertopang tongkat kayu. Sekarang dia setiap hari mengikuti tim pengumpul. Khusus bertugas membuka jalan dan berjaga. Selain itu suka mengasah alat batu. Konon cita-citanya yang terbesar adalah, di sisa hidupnya bisa mengasah sebuah baskom batu. Secara keseluruhan, dari semua orang, 2 telinga binatang dan yang kuat ini dianggap kekuatan tempur terbaik dalam suku. Setelah membakar kepala suku sampai hari menjadi benar-benar gelap, di bawah pimpinan para tetua, semua orang masuk ke dalam gua. Mulai membagikan makanan. Karena semua belum pernah makan ikan. Jadi hari ini istimewa, kamu yang membagikan. Kamu mengambil seekor ikan yang sudah dipanggang sebelumnya. Memberi mereka contoh bagaimana makan dan memilih durinya. Semua orang belajar makan dengan sungguh-sungguh dan menikmati hidangan. Mungkin karena ini pertama kali makan kenyang.
Semua orang jadi semakin senang saat makan. Tiba-tiba mereka mulai menari sambil makan. Pemandangan di depan mata memberimu rasa seperti di rumah. Dalam hati kamu berjanji diam-diam, pasti akan memimpin suku untuk hidup lebih baik. Setelah semua orang selesai makan, tetua bertanduk domba, mengambil sebatang arang yang sudah terbakar, merekam adegan kamu menangkap ikan di pinggir sungai di dinding batu. Sementara kamu mengajari para wanita di sebelah. Bingkai itu lalu ditambahkan 2 tali rumput di atasnya. Diubah menjadi keranjang punggung. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi memakai kulit binatang untuk membawa buah. Sehingga meningkatkan efisiensi saat memetik. Beberapa wanita langsung menyukainya saat melihatnya. Bergantian mencoba di tubuh mereka. Sampai enggan meletakkannya kembali. Akhirnya mereka sepakat untuk mengambil beberapa tali sulur besok. Mereka akan membuat sendiri. Sebagai tanda terima kasih, mereka mengambil 2 lembar kulit rusa dari tim pengumpul dan menyerahkannya padamu. Sejak saat itu kamu menjadi anak pertama di suku yang mengenakan kulit binatang. Tapi kamu juga tidak pelit, menyimpan 1 lembar. 1 lagi dibagikan pada beberapa ibu yang memiliki anak usia 2 hingga 3 tahun. Agar mereka membuat pakaian untuk anaknya. Perlu diketahui anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Di masyarakat primitif sama sekali tidak ada teknologi medis. Flu ringan atau demam bisa membahayakan nyawa anak-anak itu. Jadi selembar kulit rusa ini bisa dibilang seperti menyelamatkan 1 nyawa. Kamu percaya jika suatu hari nanti kamu membutuhkan bantuan mereka, mereka pasti tidak akan menjadi pengkhianat. Keesokan harinya kamu bangun sangat pagi. Setelah melakukan serangkaian gerakan bela diri militer yang sederhana, kamu merasa agak haus dan mulut kering. Tapi melihat air yang diminum bersama dalam wadah makan itu, kamu masih agak ragu untuk minum. Sepertinya sudah waktunya membakar beberapa wadah untuk menampung air. Segera para suku pun keluar dari gua dengan penuh suara riang. Tapi hari ini mereka tidak buru-buru keluar berburu. Sang tetua mengumpulkan semua pria di halaman depan gua. Nampaknya maksudnya adalah memilih kepala suku yang baru. Kamu berpikir hanya dengan menjadi kepala suku bisa memerintahkan semua orang. Akhirnya kamu juga bergabung dalam barisan calon. Cara pemilihan kepala suku simpel dan langsung. 2 orang bertarung tanpa senjata. Yang terkuat akan menjadi kepala suku berikutnya. Tak lama kemudian Tuer dan Dali menang berturut-turut. Kamu melihat hinaan mereka padamu. Kamu menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Sama sekali tidak ada aturan. Hanya saling bertarung saja. Dengan kekuatan kasar. Tak lama giliran pertarungan antara Tuer dan Dali tiba. Dali dengan tinggi 1,9 meter berdiri di sana. Seperti sebuah menara besi. Tuer tiba-tiba merasa bingung dan tidak tahu harus mula dari mana. Namun dia tidak menyerah. Malahan berteriak keras. Menyerang lebih dulu. Tapi saat hampir sampai di dekat Dali, tiba-tiba bahu saya ditangkap erat oleh sepasang tangan besar milik Dali. Belum sempat saya bereaksi. Saya sudah dilempar menjauh beberapa meter oleh Dali. Dengan suara, beng, saya terhempas ke tanah. Setengah hari saya tak bisa bangun. Dali dengan semangat mengepalkan tinju ke dadanya. Orang-orang juga berteriak dengan penuh semangat, menunjukkan pengakuan mereka terhadap pemimpin baru ini. Tepat saat itu, kau melangkah beberapa langkah ke depannya. Lalu aku juga. Dali melihatmu, anak kecil yang berani bertarung. Dia memukul dadanya, dan mengeluarkan teriakan marah. Namun kau juga tak menunjukkan kelemahan. Berdiri di depan Dali dengan sikap siap bertempur. Dali menatapmu dari atas sembari kakimu menginjak dadanya. Matanya penuh rasa percaya diri dan penghinaan. Teman-teman yang menonton berteriak memberi semangat padamu. Kau pun tidak ragu. Langsung melesat ke depan Dali. Kaki kirimu menapak paha Dali yang sedikit menekuk dan melompat dengan keras. Kaki kanan menendang dagu Dali dengan keras. Orang-orang belum sempat merespon. Dali sudah langsung terjatuh ke tanah. Berguling-guling sambil merintih di tanah. Seluruh suku yang hadir terdiam terpana. Harus diketahui, Dali adalah pejuang terkuat suku mereka. Meski kalah, biasanya dia tak akan langsung kalah telak seperti ini. Apalagi lawannya masih anak di bawah umur. Sang tetua tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Sebuah perasaan yang tak beralasan, namun sangat kuat, muncul di dalam hatinya. Seluruh suku mungkin akan menjadi semakin kuat karena anak kecil ini, yang ada di depannya. Belum sempat dia memberikan petunjuk. Kamu sudah diangkat oleh seluruh anggota suku. Dilempar tinggi-tinggi.
Merayakan kelahiran pemimpin baru. Hanya dalam 2 hari, kamu telah membawa terlalu banyak keajaiban bagi suku. Sebenarnya hasil seperti ini memang diharapkan semua orang. Saat ini Dali sudah mulai sadar kembali. Dia jelas masih merasa tidak terima. Dengan sorak-sorai semua orang, dia dengan cepat menerkammu. Melihat itu, kamu langsung berguling turun ke tanah. Saat dia mendekatimu, kamu langsung meraih 2 jarinya dengan tanganmu. Lalu dengan kuat mengayunkannya ke depan. Kemudian dengan satu gerakan memutar tubuhmu ke belakang Dali. Kamu menendang keras ke pangkal pahanya. Dali langsung terjatuh ke tanah. Semakin ia berontak, semakin sakit yang dirasakan. Tidak sampai 2 menit. Bahkan pria tangguh seperti Dali terpaksa memohon ampun dengan air mata mengalir dan ingus berceceran. Baru kamu tepuk tangan, melepaskan kakak bodoh yang berlinang air mata itu. Lalu berbalik masuk ke dalam gua. Kerumunan orang kembali gaduh. Anak-anak nakal bersorak merayakan. Mereka yang masih di bawah umur untuk pertama kalinya mengalahkan orang dewasa. Para wanita berdiskusi tentang di mana mereka pernah melihat sulur tanaman itu. Nanti malam mereka akan kembali meminta kepala suku mengajari mereka membuat beberapa keranjang punggung lagi. Para tetua menatap gua dengan mata yang penuh arti. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Tepat pada saat itu, kamu muncul kembali di depan semua orang dengan penampilan baru. Memakai pakaian kulit rusa yang sederhana. Rambut hitam panjang diikat dengan kulit ular. Seluruh penampilanmu tampak bersih, segar, dan tetap profesional. Ini adalah penampilan barumu setelah berpikir panjang. Konon gaya ini sudah ada sejak zaman dinasti Shang dan Zhou. Petani awal karena rambut terurai, tidak nyaman saat bertani, mulailah mengikat rambut. Ini juga menjadi salah satu identitas penting suku Han yang berbudaya agrikultur. Di tengah tatapan tajam anggota suku, kamu berjalan ke tengah kerumunan, mulai mengatur pekerjaan hari ini. Pertama, melakukan penyesuaian ulang terhadap tim pengumpul. Suku sekarang memiliki total 15 wanita dewasa. 6 di antaranya sedang hamil besar. Sisa 9 orang ditambah seorang pincang jadi 10 orang. Tapi hari ini kamu hanya mengirim 8 wanita untuk mengumpulkan bahan. Sekarang mereka sudah punya keranjang punggung. Jadi tidak perlu lagi si pincang untuk menjaga mereka. Setiap orang membawa tongkat untuk melindungi diri masih bisa diandalkan. 6 wanita hamil ditinggal untuk menjaga rumah. Sekaligus mengurus beberapa anak kecil berusia 2 atau 3 tahun itu. Anak-anak yang lebih besar semuanya pergi mencabut rumput. Wanita yang tersisa membawa 2 anak laki-laki untuk menangkap ikan di sungai. Sekarang semua orang sudah punya tugas masing-masing. Tapi si pincang tidak mendapat tugas. Karena itu dia tampak agak kecewa. Untuk pria yang bersumpah akan mengerjakan sebuah baskom batu seumur hidupnya ini, kamu berniat membuatnya bertanggung jawab atas pembuatan keramik. Namun membuat keramik bukanlah hal yang sederhana. Masih perlu menyiapkan banyak hal. Jadi terpaksa diberi tugas lain dulu. Ikan yang ditangkap kemarin belum dikeringkan. Cuaca seperti ini tanpa garam, ikan akan cepat membusuk. Setelah diasapi, bisa disimpan bertahun-tahun tanpa rusak. Maka kamu mendemonstrasikan pada si pincang, lalu menyerahkan semuanya untuk dia kerjakan. Sementara kamu mencari tanah datar di depan gua, mulai menggali lubang untuk membangun kil. Kil itu terbagi menjadi 3 lapisan atas dan bawah. Lapisan paling bawah untuk membersihkan abu dan menutup rapat. Lapisan tengah diisi kayu bakar untuk api. Lapisan paling atas tempat meletakkan keramik. Menghabiskan waktu 3-4 jam. Akhirnya selesai dibangun. Tapi kil puisi itu tidak bisa digunakan. Maka kamu memanggil 2 teman yang menangkap ikan kemarin. Di setiap lapisan diisi kayu bakar dan dinyalakan api. Begitu sore harusnya sudah bisa dipakai. Setelah mengatur semua pekerjaan, kau sendiri datang ke tepi sungai untuk memilih tanah liat. Mencari sebuah batu kerikil besar yang halus dan rata sebagai meja kerja. Tanah liat yang digali kemudian dipukul dan diremas. Dengan cepat, sebuah kendi kecil dengan mulut kecil selesai dibuat. Kemudian dengan cara yang sama, kau membuat 4 buah sekaligus. Kemudian semuanya diletakkan di dekat gua untuk dijemur. Selanjutnya beberapa periuk tanah dengan 2 pegangan dan puluhan mangkuk tanah liat, serta beberapa peralatan makan kecil. Barang-barang ini tidak mengutamakan keindahan, hanya mengutamakan fungsi. Pada saat itu kau masih belum yakin berapa banyak produk jadi yang bisa keluar setelah dibakar. Ketika sore sudah hampir setengah lewat,
Kau mulai memasukkan semua barang setengah jadi ke dalam tungku pembakaran satu persatu. Dua teman kecil dan si pincang berdiri di samping. Tak berkedip memandang. Pemimpin baru ini hari ini benar-benar membuat begitu banyak kendi tanah liat. Hanya saja tidak tahu apakah bisa digunakan. Kau mengabaikan mereka, duduk di tepi tungku api dan menambahkan kayu dengan cukup. Begitulah sampai sore menjelang. Para anggota suku yang keluar mulai kembali ke suku satu persatu. Para wanita membawa hasil yang cukup banyak. Semua terisi penuh dengan buah liar di keranjang punggung. Juga beberapa ikatan ranting yang besar. Tampaknya para pria yang mempersiapkan membuat keranjang punggung. Hari ini juga mendapatkan hasil yang banyak. 2 burung besar yang terlihat mirip kalkun. Serta beberapa telur burung dan beberapa marmot. Ditambah dengan lebih dari 100 ikan yang ditangkap hari ini. Hasil tangkapan seluruh suku sangat mengesankan. Semua makanan yang tidak habis dimakan hari itu bisa disimpan. Melihat beberapa wanita hamil yang akan segera melahirkan. Ketika saatnya tiba, mereka juga akan memiliki cukup makanan. Saat tanah liat mulai memutih, kamu menghentikan api kayu bakar. Membiarkan api di dalamnya padam dengan sendirinya. Setelah dingin semalaman, besok pagi kamu bisa membuka tungku itu. Setelah seharian bekerja, suku, orang-orang sangat lelah. Namun mereka berkumpul di sekitar api unggun. Setiap wajah tersenyum penuh kebahagiaan. Sekarang mereka tidak perlu lagi kelaparan. Yang paling penting, kamu mengolah 2 burung besar menjadi ayam hutan panggang. Mereka belum pernah makan makanan sehebat ini sebelumnya. Tapi kamu tidak begitu nafsu makan. Karena makanan itu hanya diberi sedikit garam kasar. Tidak terasa asin sama sekali. Sekarang garam kasar itu sangat berharga. Konon garam itu didapat dari barter dengan suku lain. Kamu diam-diam berpikir, apakah bisa menukar beberapa lagi dengan tembikar? Setelah semua orang selesai makan, para wanita kembali ke dalam gua untuk mulai membuat kerangka. Mereka menemukan keranjang punggung sangat berguna. Hari ini jumlah anggota tim pengumpul berkurang. Justru panennya lebih banyak. Dan kamu membagikan semua kulit binatang yang ada. Sekarang beberapa anak bisa berdesakan dan menutup dengan selimut. Keesokan paginya saat bangun, kamu langsung memeriksa hasil pembakaran tembikar. Orang pincang segera menarik para tetua mendekat. Bergumam sesuatu kepada para tetua. Terlihat agak tegang. Kamu sendiri sebenarnya juga sangat tegang. Bagaimanapun juga, rencanamu untuk mempercantik wajahmu. Dan sup daging yang kamu impikan. Semuanya bergantung padanya. Dengan perasaan seperti memecahkan telur emas. Kamu membuka tutup tanah di atas tungku. Menyodorkan kepala untuk melihat ke dalam. Terlihat semua mangkuk tembikar berwarna merah tanah yang cerah. Seperti dilapisi, sangat halus luar biasa. Melihat itu, si pincang langsung merebut satu mangkuk tembikar. Dengan antusias mengelus-elusnya bolak-balik. Kemudian dia berlari terseok-seok kembali ke gua. Tak lama tampak dia membawa semangkuk air. Berlari kembali sambil berseruan. Dengan gembira menunjukkan kepada suku wadah cantik yang bisa menampung air itu. Kamu tersenyum. Lanjut mengambil tembikar keluar. 4 periuk tanah liat dan 4 kendi air kecil. Pembakarannya sangat berhasil. Permukaan halus tanpa retakan sedikit pun. Dari 8 sendok hanya 2 yang jadi. Sisanya meleleh habis. Semua menempel menjadi satu. Lebih dari 20 mangkuk tanah liat, yang tidak bisa digunakan hanya 12. Satu persatu keramik berwarna merah tanah keluar dari tungku. Yang dibawa kepada suku selain kekaguman, juga kegembiraan, taring binatang dan tangan kuat. Orang tercepat memegang satu guci dan berlari ke tepi sungai. Tak lama kemudian kembali dengan membawa 2 guci air. Para tetua meski bersemangat, tetap bisa tetap tenang. Sambil memberi isyarat dan berbicara untuk konsultasi denganmu. Ini dibuat bagaimana? Sebelum kau sempat menjawab, 2 teman yang membantu kemarin segera berebut menjelaskan kepadanya. Tapi yang paling kau pedulikan adalah apakah bisa mengganti warna. Bergerak memberi isyarat untuk mengekspresikan pertanyaan ini kepada para tetua. Tak disangka para tetua malah menatapmu seperti melihat anak boros. Dia sambil menunjuk ke berbagai ukuran keramik nakal. Sambil menunjuk orang dewasa dan anak-anak di suku. Menggunakan bahasa daerah memberitahumu. Seberapa berharga benda ini sebenarnya. Setelah kau mengerti, kau benar-benar terkejut. Bahkan 1 mangkuk saja, bisa ditukar dengan seorang laki-laki yang hampir dewasa atau 2 perempuan. Belum lagi guci air dan periuk tanahnya. Sekarang di setiap suku,
Wadah untuk menyimpan air sangatlah sedikit. Seumur hidup mengasah satu baskom batu adalah hal biasa. Untuk mendapatkan lebih banyak wadah, beberapa suku rela menukarkan penduduknya. Mereka merasa penduduk yang banyak itu tidak berguna, malah akan menghabiskan lebih banyak makanan. Tapi kamu berpikir lebih banyak orang bisa mendapatkan lebih banyak makanan, dan juga meningkatkan kekuatan tempur suku. Anggota baru yang bergabung juga membawa darah segar ke suku. Berpikir sampai sini, kamu langsung membagikan tugas perdagangan. Para tetua dan tim berburu yang berjumlah 7 orang semua dikerahkan. Dengan sebuah kendi air, sebuah periuk tanah, dan 3 mangkuk tanah liat untuk menukar penduduk dan garam. Kendi air ditukar dengan 2 wanita dewasa. Periuk tanah ditukar dengan 2 anak laki-laki yang akan segera dewasa. Ketiga mangkuk tanah liat ditukar seluruhnya menjadi garam. Jika tidak ada garam, maka mangkuk tanah liat ditukar dengan gadis-gadis. Setelah berkata demikian, beberapa orang langsung berangkat. Sementara kamu melanjutkan mengatur orang-orang suku lainnya. Tugas hari ini adalah perdagangan. Dengan suku di sebelah barat sukumu. Melewati sebuah gunung. Kemudian menyeberangi sebuah lembah. Kelompok itu dengan cepat sampai di tujuan. Suku tersebut sedikit lebih besar dari suku Han milikmu. Populasi kira-kira 80-90 orang. Sebelumnya kedua suku sering menukar barang. Melihat para tetua membawa barang-barang tukar, kepala suku yang botak langsung keluar menyambut. Setelah berbincang singkat, sang tetua mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat dari keranjang di punggungnya dan memberikannya kepadanya. Menggunakan ini untuk mengganti senar. Xie Ding langsung merasa terkesan. Mangkuk tanah liat ini halus di dalam dan luar, dan jauh lebih ringan dibandingkan mangkuk makan sukunya. Langsung membuat 2 anggota sukunya mengambil sekantong kecil makanan asin untuk diberikan ke sang tetua. Tapi sang tetua memandang kantong itu sebentar lalu menggelengkan kepala. Kita butuh lebih banyak. Dan kali ini kami juga ingin menukar 2 wanita dewasa. Sambil mengatakannya, dia menyuruh Dali mengeluarkan sebuah kendi air. Xie Ding langsung terkejut. Bak batu ini besar sekali. Nanti bisa menyimpan lebih banyak air. Tapi di detik berikutnya dia ragu-ragu. Menukar 2 wanita untuk sebuah bak batu besar seperti ini memang sangat menguntungkan. Tapi sekarang adalah musim gugur untuk mengumpulkan makanan. Kehilangan 1 orang berarti hasil panen berkurang. Namun akhirnya dia tetap setuju sambil tersenyum. Berkurangnya orang juga artinya konsumsi jadi berkurang. Ini untung besar. Tak lama kemudian 2 wanita kurus dibawa ke sini. Mereka adalah sepasang saudara perempuan dewasa. Kakaknya memeluk seorang bocah laki-laki kecil berusia 4 tahun yang bugil. Bocah itu menutup mata dan tidak bergerak. Terlihat jelas dia sedang sakit. Kami menukar 2 orang ini dengan bak makanan besarmu. Bocah kecil itu kami berikan kepada kalian. Xie Ding dengan ekspresi jijik melambaikan tangan. Seolah-olah mendesak kedua wanita itu segera pergi. Sang tetua menatap 2 wanita lemah ini. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian menyuruh situ mengeluarkan pot tanah dan mangkuk tanah yang dibawanya. Jika kau mau, bisa ditukar dengan anak laki-laki. Kepala suku yang botak baru saja menukar sebuah guci besar. Sekarang melihat yang sedikit lebih kecil ini meskipun suka, tapi masih menggelengkan tangan. Menandakan tidak mau tukar. Melihat ini sang tetua terpaksa mengikuti cara yang kau ajarkan pagi tadi. Langsung memperagakan. Memasak semangkuk sup daging dengan pot tanah. Tak lama aroma daging yang kuat mulai tercium dari pot. Orang-orang dari suku lain langsung mulai menelan ludah dengan cepat. Ternyata daging bisa dimakan seperti ini. Kepala suku botak tak sabar mengambil mangkuk tanah dari tangan sang tetua. Di dalamnya ada beberapa potong daging rebus dan sup daging. Kepala suku ragu-ragu mencicipi 1 suap. Seketika terkejut, astaga, baunya sangat harum sekali. Sup daging asin gurih mengapung dengan lapisan minyak yang cantik. Daging rebus yang segar dan berair. 1 gigitan. Seluruh tubuh terasa nyaman. Bukankah itu hanya beberapa anak kecil? Kalau mau tukar, harus tukar. Saat ini kepala suku botak akhirnya jadi dermawan. Dengan senang hati memberikan anak-anaknya. Lalu menyuruh adiknya mengeluarkan sebungkus besar makanan asin. Mengisi keranjang punggung Dali sampai penuh. Melihat ini sang tetua mengangguk puas. Kemudian sekelompok orang itu mulai kembali dengan penuh semangat. Saat datang mereka adalah tim yang terdiri dari 7 orang. Ditambah 9 orang yang dibeli. Saat pulang berubah menjadi 16 orang.
Hasil ini jauh lebih baik daripada berburu sepanjang hari. Sekelompok orang itu terburu-buru berjalan. Akhirnya saat menjelang senja mereka kembali ke suku Han. Namun orang-orang yang baru dibeli itu, begitu sampai di lapangan depan gua, semua terkejut. Di mulut gua diletakkan 4 kendi air yang baru dibuat oleh si pincang hari ini. 4 panci dan setumpuk mangkuk besar. Si pincang sedang melihat benda-benda itu sambil tersenyum nakal. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Sementara di sisi lapangan yang lain, ratusan ikan besar sedang digantung bersama. Wanita-wanita di sampingnya sedang mengeringkan sambil tersenyum. Ini semua daging, loh. Sekarang mereka juga bisa mendapatkan makanan daging. Terutama bagi beberapa orang dewasa yang baru saja kembali. Anak-anak sampai terkejut. Harus diketahui satu mangkuk makanan bisa ditukar dengan 2 orang dewasa. Tapi suku ini ternyata punya sebanyak itu. Dan daging yang digantung itu, seharusnya bisa dimakan semua. Sepertinya datang ke suku ini juga tidak buruk. Tetua membawa orang untuk melaporkan pekerjaan kepadamu. 8 orang telanjang bulat. Ditambah 1 anak kecil yang telanjang juga. Kamu menyipitkan mata melewati mereka satu persatu. Satu persatu pada terlihat sangat kurus. Sekilas terlihat seperti barang cacat. Tapi tidak masalah. Di dalam suku, daging bangkai bisa membuat kondisi mereka pulih sepanjang musim dingin. Akhirnya kamu berjalan mendekat ke wanita yang menggendong anak itu. Anak itu diam tak bergerak. Wajahnya juga sangat merah. Kamu menyentuh dahi anak itu. Suhu tubuhnya seperti api kecil. Segera kamu menarik wanita itu masuk ke dalam gua. Pertama mencari selembar kulit binatang. Membungkus ibu dan anak itu dengan kulit tersebut. Membiarkan mereka duduk di dekat api agar hangat. Sementara kamu berputar-putar dengan cemas di sisi lain. Sekarang tidak ada obat sama sekali. Bagaimana cara menurunkan demamnya? Tiba-tiba matamu bersinar, benar juga. Guasa bisa menurunkan demam. Memikirkan hal itu, kamu segera mulai mempersiapkan. Pertama kamu memasak semangkuk sup ikan rebus bening di dekat api. Kemudian mencari tulang untuk guasa. Mulut burung purba sebelumnya cukup besar, sekitar 1/2 meter panjangnya. Potongan kecil tulang itu sudah cukup. Wanita yang menggendong anak itu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Sebelumnya kamu menyentuh anaknya. Dia terus mengerutkan alisnya. Dia sangat khawatir kamu akan meninggalkan anaknya. Mengingat hal itu, dia tak bisa menahan air mata. Saat itulah, kamu membawa sepotong pecahan paruh burung dan mendekatinya. Serahkan anak itu padaku. Aku bisa membantumu menyelamatkannya. Wanita itu tidak mengerti maksudnya. Tapi dia bisa merasakan kamu lebih baik padanya daripada pemimpin sebelumnya. Lalu dengan gemetar dia menyerahkan anak itu ke tanganmu. Kamu mengambil serpihan tulang dan menggoreskan garis-garis merah di tubuh anak itu. Anak yang tertidur lelap itu mengerutkan alisnya karena sakit. Tangannya terus mengeluarkan suara tangisan. Tak lama kemudian, kamu mengembalikan anak yang seluruh tubuhnya penuh bekas goresan merah itu kepadanya. Kemudian menyendokkan semangkuk sup ikan. 1 sendok demi 1 sendok diberikan kepada anaknya. Anak itu bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia lapar. Saat menyentuh mulutnya langsung ditelan. Kamu langsung menarik napas lega. Kalau dia bisa makan, masih ada harapan. Asal sebentar lagi dia bisa berkeringat. Nyawa kecil ini bisa selamat. Wanita itu juga akhirnya benar-benar merasa lega. Meski tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan. Tapi sepertinya bukan niatmu menyakiti anaknya. Begitu lega. Perutnya yang 2 hari tidak makan mulai keroncongan. Melihat sup ikan di depannya, dia langsung menelan ludah. Kamu segera menyendokkan semangkuk sup ikan. Beserta potongan ikan besar diberikan ke tangannya. Lalu mengambil anak itu dari pelukannya. Memeluknya erat-erat. Membungkusnya rapat dengan kulit binatang. Saat itu hatimu penuh kekhawatiran. Demam kecil saja bisa membunuh seseorang. Sekarang masalah makan semua orang sudah teratasi sementara. Tapi bagaimana dengan pakaian? Untuk mengumpulkan kulit binatang sebanyak mungkin, kita harus memburu hewan besar. Namun senjata yang kita punya sekarang sama sekali tidak mampu. Nanti saat berburu, aku harus ikut pergi sendiri. Mencari bahan untuk membuat senjata. Paling tidak membuat beberapa jebakan atau semacamnya. Kamu berjanji dalam hati. Sebelum musim dingin datang, setiap orang harus memiliki 1 helai pakaian. Setelah semua orang selesai makan, anak laki-laki itu juga terbangun. Mengeluarkan keringat. Kamu menyerahkannya pada wanita itu. Memberinya ikatan sihir secara langsung.
juga memberinya nama Kubing. Wanita itu sangat senang. Pemimpin suku baru tidak hanya menyelamatkan anaknya, tetapi juga mengikatkan gaya rambut yang sama seperti orang lain. Ini berarti dia diterima oleh mereka. Setelah orang-orang itu selesai dengan semua itu, kamu mulai membuat perlengkapan untuk dirimu sendiri. Memilih sebatang tongkat yang agak lurus. Mengikat kepala tombak yang terbuat dari tulang kaki burung teror di ujung tongkat. Sebuah tombak tulang primitif pun terbentuk. Lalu mematahkan beberapa paruh burung teror. Mengasahnya menjadi sebuah pisau pendek. Sisa bahan diserahkan kepada si pincang. Biar dia juga membuat satu. Sekarang peralatannya cuma dua ini. Segala sesuatu harus dibuat sendiri. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Setelah semua anggota suku bangun, kamu memberikan tugas baru. Si pincang melanjutkan membakar keramik. Harus pastikan semua orang punya mangkuk dulu. Wanita dewasa dibagi menjadi dua regu. Satu regu pergi mengumpulkan buah liar. Satu regu pergi merawat bayi. Anak-anak yang tersisa tinggal dan membantu berburu. Kamu pimpin langsung tim itu. Semua anggota tim berburu. Ditambah dua teman kecilmu yang selalu ikut. Mulut besar dan monyet. Plus kedua saudara Damao dan Ermao yang baru dibeli kemarin. Total tim berjumlah 11 orang. Melangkah mantap menghadapi matahari terbit menuju hutan. Setelah masuk ke dalam hutan, tim berburu pun berpisah. Setiap orang dewasa berburu sendiri-sendiri. Kamu membawa 4 anak buah. Mereka membawa keranjang di punggung. Dan satu gulungan tali rumput untuk membantumu. Sebagian besar pohon di hutan ini adalah pohon penghasil kacang. Setiap pohon tingginya lebih dari 30 meter. Melihat batang pohon yang diameternya lebih dari 1 meter, kamu tidak punya cara sama sekali. Lantai penuh dengan kacang. Dari jauh bisa terlihat beberapa burung besar sedang mencari makan di tanah. Tapi sepanjang jalan kamu hanya mengamati, tidak berburu hewan apapun. Sebagai pemburu yang hebat, pertama-tama harus tahu apa yang ada di area berburu sendiri. Kamu segera menemukan jejak babi hutan. Dari jejak kaki yang berantakan, sepertinya masih sekelompok. Hanya saja kedalaman jejak itu benar-benar membuatmu sedikit takut. Kelihatannya beratnya setidaknya lebih dari 1000 kilogram. Kamu maju dengan hati-hati sepanjang jalan. Akhirnya melewati punggungan bukit. Seketika matamu langsung terang. Terlihat sebuah sungai kecil yang berkilauan membentang di lembah depan. Di sebelah barat ada beberapa lidah buaya raksasa. Saat ini ada lebih dari 10 babi hutan dewasa sedang minum di tepi sungai. Kelihatannya itu satu keluarga lengkap. Babi jantan yang memimpin diperkirakan beratnya sampai 1500 kg. Ada juga lebih dari 10 anak babi seukuran babi dewasa. Situasinya kalau langsung menyerang pasti tidak akan berhasil. Harus membuat perangkap. Kamu diam-diam merangkak mundur sambil menempel ke tanah. Kembali ke hutan. Teman-temanmu sangat takut. Mereka belum pernah melihat mangsa sebesar ini. Kamu juga tidak berharap mereka bisa mulai membuat perangkap sendiri. Menggunakan tali rumput membuat beberapa tali simpul 6 lingkar di jejak kaki babi. Satu ujung tali langsung diikat ke pohon besar. Selama kuku kaki babi masuk, ikat tali akan otomatis mengencang. Dan semakin babi berontak, semakin kencang. Demi keamanan, teman-temanmu atas pengaturanmu, langsung memanjat pohon. Sekarang tinggal membuat kawanan babi itu berjalan mundur. Kamu diam-diam berkeliling ke sisi lain sungai, menyusup ke semak. Melapisi tubuhmu dengan lumpur. Mengacungkan 2 ranting pohon. Tiba-tiba melompat keluar dari balik semak-semak. Sambil berteriak sekuat tenaga. Kawanan babi belum pernah melihat makhluk seperti itu. Langsung lari terbirit-birit ke dalam hutan. Kamu mengejar mereka dari belakang tanpa henti. Sambil berteriak dan berlari. Tak lama kemudian, suara auman babi hutan terdengar dari depan. Ketika sampai di area perangkap, kamu melihat babi jantan pemimpin. Dan seekor babi betina dewasa tergeletak di tanah. Tali anyaman rumput itu tidak akan bertahan lama. Kamu membawa tombak drum dengan hati-hati mendekat. Memilih waktu yang tepat. Sekali tusukan keras ke mulutnya yang terbuka. Tombak tulang yang tajam menembus leher belakangnya. Darah babi memancar seperti tidak berharga. Tak lama kemudian, makhluk besar seberat 1500 jin akhirnya tumbang ke tanah. Tubuhnya sesekali menggeliat. Kamu baru saja menghela napas panjang. Tapi segera sebuah tantangan muncul di depan mata. Babi hutan sebesar ini. Hanya dengan 5 anak kecil, bagaimana caranya membawanya pulang? Melihat induk babi yang terus berjuang di samping.
Tiba-tiba matamu berbinar. Pertama, kendalikan induk babi dengan tali rumput di pohon. Kemudian ikat mulutnya dengan tali, agar tidak menggigit. Lalu gunakan 2 tali untuk mengikat kedua kaki depan induk babi. Terakhir, ikat tali babi jantan pada badan induk babi. Setelah semua selesai dilakukan, kamu menarik tali mulut babi berjalan di depan. Mengarahkannya. Dazui dan monyet masing-masing memegang satu kaki depan induk babi. Berjalan di kedua sisi. Damao dan Ermao membawa tongkat berjalan di belakang sebagai penjaga. Begitulah, melewati hutan lebat sepanjang jalan. Akhirnya dari jauh terlihat gua suku. Seorang teman sedang membersihkan semak di luar. Dia yang pertama kali melihatnya sambil berteriak keras. Memberitahukan suku. Tidak lama kemudian, mereka semua berbondong-bondong datang. Tapi semua tidak berani mendekat, karena mereka belum pernah melihat buruannya sebesar ini. Kamu memanggil si pincang, memintanya menyiapkan sebuah wadah air dan garam. Setelah dia membawa wadah air itu, kamu cukup menggali lubang di tanah, lalu letakkan kendi di dalam lubang itu. Mulut kendi hanya sedikit menonjol di atas permukaan tanah. Kemudian semua orang bersama-sama menekan induk babi di samping kendi. Kamu langsung tusuk langsung ke lehernya. Darah segar tidak ada yang tumpah, semuanya menyembur ke dalam kendi. Dalam waktu singkat kendi itu terisi penuh darah. Kamu tuangkan 1 mangkuk air garam ke dalamnya. Aduk hingga rata. Tidak lama kemudian akan berubah menjadi tahu darah yang lezat. Malamnya digunakan untuk memasak sup minum kulit babi yang dirajang halus. Digunakan untuk membuat sepatu kulit atau tas ransel. Kedua babi ini seharusnya bisa membuat banyak pasang sepatu kulit. Lapisan bawah lemak babi yang putih berkilauan. Ketebalannya sampai 4 jari. Nanti akan dipanaskan di atas api untuk diproses. Sisanya kecuali paru-paru babi digunakan untuk menangkap ikan. Yang lainnya semua bisa dimakan. Bahkan tulang yang agak besar juga semua dikerok habis. Bisa digunakan untuk mengasah senjata atau semacamnya. Sepanjang sore seluruh waktu digunakan. Untuk kedua babi raksasa seberat ribuan jin ini. Sangat melelahkan. Tapi hasilnya sangat menggembirakan. Rak pengasapan tergantung penuh dengan potongan daging besar kecil. Tahu darah yang baru saja dimasak. 3 kendi lemak babi yang putih berkilauan. Anak-anak kecil tersenyum senang sambil terus memunguti lemak bakar. Bahkan yang sakit pun makan dengan sangat lahap. Tepat saat si pincang sore hari membuka tungku mengambil barang nakal. Pasukan yang sibuk seharian pun kembali. Tim nelayan berhasil mendapatkan ratusan ikan. Tim pemburu juga tak kalah bagus. 3 ekor ayam hutan dan 2 ular besar. Lebih dari 10 telur burung dan belasan marmut. Selain itu juga ada 1 keranjang kacang. Yang lebih mengejutkan lagi, tante kecil yang tadi sakit pergi bersama tim pengumpul. Menemukan jenis makanan baru, yaitu akar pohon yang sangat manis. Saat dikupas kulitnya, ternyata di dalamnya ada gula berwarna ember alami. Mengumpulkan lebih banyak bisa diolah menjadi gula putih. Untuk itu kamu memuji gadis itu khususnya. Semua orang makan malam dengan sangat senang. Namun tetua wajahnya terlihat muram. Memegang sebilah ranting berduri merah dari tanaman berduri. Mengejar tante kecil yang sakit dan terus memukulnya. Dalam ingatan pemilik asli, kamu tahu ranting itu seperti hukum adat yang digunakan untuk memukul orang yang melakukan kesalahan besar. Melihat itu kamu segera menghentikan tetua yang marah. Menanyakan alasan dia memukul orang. Ternyata dia bilang akar pohon itu adalah umpan ilmu sihir setan. Setiap orang yang mencuri makan akar itu akan dimakan pohon setan. Mendengar hal itu, kamu segera menyuruh semua orang berhenti makan akar tersebut. Bukan karena benar-benar mempercayai ucapannya, melainkan karena khawatir kalau benda itu benar beracun, atau bisa membuat orang ketagihan. Karena hal ini saat tidur di malam hari, kamu selalu sangat waspada. Memperhatikan dengan saksama perubahan dalam tubuhmu. Syukurlah sepanjang malam tidak terjadi apa-apa. Menunggu sampai pagi benar-benar terang. Ketika semua orang sudah keluar, kamu mulai mengatur pekerjaan hari ini. Yang lain seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pergi bersama ibunya ke kelompok penangkap ikan. Sementara kamu membawa 4 adikmu pergi ke kelompok pengumpul. Kamu ingin melihat apa sebenarnya ilmu setan yang disebutkan oleh tetua itu. Lokasi pohon itu ada jauh di belakang gunung di dalam gua. Di gunung ini pohon-pohon tinggi tidak banyak. Namun semak-semak cukup lebat. Dan juga ada banyak pohon buah. Dalam perjalanan,
Kamu dengan senang menemukan cabai yang selalu kamu rindukan. Sebuah hamparan merah menyala yang tersembunyi di antara semak-semak. Tapi orang-orang suku tidak pernah memakan rasa pedas ini. Mereka menganggap benda ini tidak bisa dimakan. Segera kamu memerintahkan keempat adikmu. Hari ini tidak perlu mengerjakan apapun. Fokus saja untuk memetik cabai di sini. Kamu bersama kelompok pengumpul terus maju. Melewati punggungan gunung. Yang tampak di depan mata adalah sebuah cekungan. Di sini di mana-mana terlihat tulang-tulang hewan berwarna kebiruan. Seperti kuburan liar. Dan di tengah cekungan ini, sebuah pohon aneh setinggi sekitar 60 meter kokoh berdiri di sana. Akar pohon menutupi area seluas 500 meter persegi. Semakin dekat ke pusat, aliran akar semakin banyak. Aturan seperti ini sepertinya menarik hewan mendekati batang pohon. Naluri memberitahumu. Semakin dekat ke batang pohon pasti semakin berbahaya. Namun kamu tetap berencana untuk mendekat dan melihat. Dengan keterampilanmu sendiri, kamu yakin bisa keluar dengan selamat. Setiap langkahmu menusukkan tombak ke tanah di depan. Perlahan-lahan mendekat ke tengah. Ketika tombakmu menusuk ke tempat yang tertutup kanopi pohon, naluri yang diasah selama bertahun-tahun sebagai pasukan khusus memberitahumu. Bahaya akan segera datang. Maka kamu segera menarik kembali tombak. Mundurlah dengan cara yang sama. Tepat saat itu, suara angin yang melesat tiba-tiba terdengar dari atas. Beberapa duri tajam hampir 1 meter panjangnya langsung menusuk tanah. Sasaran tepat di tempat tombakmu tadi menyentuh. Setiap duri tajam itu diameternya hampir 1 cm. Di ujungnya ada bunga putih sebesar mangkuk. Bukankah ini anak panah alami? Kamu langsung merasa sangat senang. Cerita meminjam panah dengan perahu rumput tiba-tiba muncul di kepala. Kamu menggunakan keranjang punggungmu sebagai alat. Mengikat tali panjang di keranjang punggung. Melemparkannya ke bawah kanopi pohon. Dalam sekejap puluhan duri tajam tertancap. Mengulang operasi bolak-balik. Segera mengumpulkan 2 ikat besar duri tajam. Saat keluar, kamu memberitahu wanita-wanita itu bahwa akar pohon bisa dimakan. Namun hanya boleh mengumpulkan barang dari luar. Dalam perjalanan kembali ke suku, kamu mengumpulkan lagi 100 batang. Bibit pohon iblis yang sudah tumbuh setebal 3 cm, yang tumbuh lurus semua, adalah bahan terbaik untuk membuat tombak panjang. Memanggil 4 adik yang sedang mengumpulkan cabai. 5 orang bersama-sama menggendong bibit pohon kecil itu pulang. Setibanya di suku, anak-anak kembali mengerumuni barang yang kamu bawa pulang. Tapi bagi para wanita hamil itu, barang yang kalian bawa tak ada gunanya sama sekali. Cabai tidak bisa dimakan. Batang tidak cukup tebal. Jika memukul hewan buruan juga tidak akan membunuh. Namun itu sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati bahagiamu. Sisa waktu kamu harus memperbarui perlengkapanmu dengan baik. Tanduk yang telah dikuliti. Teksturnya halus dan keras. Diameter hampir sama dengan rokok. Jika dibuat menjadi anak panah, seharusnya juga menjadi panah berat. Meskipun akan mempengaruhi jangkauan tembakan. Tapi daya tembusnya sangat kuat. Dan bibit pohon kecil setebal 3 cm. Karena kayunya keras, harus dibakar sebagian permukaannya, lalu diasah menjadi ujung yang runcing. Berburu benar-benar cukup. Tugas mengasah ujung tombak itu tentu diserahkan pada 4 anak kecil setelah ini. Semua orang yang turun ke perangkap harus dilengkapi dengan tombak panjang model baru ini. Dengan kondisi sekarang, hanya bisa membuat busur panjang. Meskipun berat, tetap kekuatannya tidak kalah sama sekali. Dan membuat busur panjang harus menggunakan tanaman gurun. Hutan tempat menangkap babi hutan kemarin ada tanaman itu. Cukup mencari yang ukurannya pas saja. Sebenarnya yang paling membuatmu ingat adalah aloe vera yang ditemukan saat berburu babi hutan. Serat yang terkandung dalam daunnya adalah bahan terbaik untuk membuat tali tambang. Juga bisa digunakan untuk menenun kain dan membuat pakaian. Meski tidak sebagus rami, namun tetap jauh lebih kuat dibanding kulit binatang. Dan juga sangat kuat. Yang lebih utama adalah cairan dari daun aloe vera bisa digunakan untuk mengobati luka. Bisa menghilangkan radang dan racun. Juga bisa mendinginkan dan mengobati panas dalam tubuh. Memikirkan hal ini, kau berencana mulai tahun depan menanam aloe vera secara luas. Nanti suku akan punya pakaian untuk dipakai. Dan juga bisa sangat mengurangi kematian karena infeksi akibat luka berburu. Keesokan harinya kau datang ke hutan tempat menangkap babi hutan itu. Dengan beruntung menemukan 2 pohon cemara yang entah ditumbangkan hewan apa. Sudah dikeringkan oleh angin.
Pas sekali bisa digunakan untuk membuat alat. Habiskan 1 hari penuh. Pertama menyiapkan kapak batu. Pisau batu. Setelah seharian penuh mengukir dengan parang. Memotong kayu dengan kapak sebuah busur panjang sepanjang 1,5 meter. Akhirnya mulai terlihat bentuk dasarnya. Kemudian dengan teliti diperbaiki. Menghaluskan selama sehari barulah selesai. Senar busur dibuat dari serat agave yang dipilin. Semua anak panah dibuat dari duri yang tersedia. Bulu panah menggunakan sisik berwarna hijau biru dari burung moa. Secara langsung dibuat lebih dari 200 buah. 2 hari kemudian, kamu mengumpulkan semua anggota suku di lapangan terbuka. 30 meter dari kamu ada sebuah target rumput. Di atasnya tergantung beberapa ekor tikus tanah yang baru saja ditangkap hari ini. Kamu terlebih dahulu mendemonstrasikan tombak kepala panah. Menusuk di jarak 30 meter tepat sasaran. Lalu dilanjutkan dengan tombak panjang untuk pembunuhan jarak dekat. Para anggota suku sangat bersemangat melihatnya. Mereka baru sadar sekarang bahwa beberapa hari ini kepala suku hanya membuat senjata. Kecuali anak-anak yang masih kecil. Kamu membagikan 1 buah tombak berburu kepada semua anggota suku. Masing-masing dengan 3 atau 2 bulu ekor pada kepala panah. Dan 1 untuk pembunuhan jarak dekat. Anak-anak yang sudah hampir dewasa. Setiap hari selain mencabut rumput dan bermain, wajib berlatih menggunakan tombak kepala panah. Tombak batang putih sangat indah. Anggota suku sangat menyukai senjata standar ini. Ini juga selain melempar batu adalah satu-satunya senjata yang bisa menyerang dari jarak jauh. Kemudian kamu juga menyembunyikan busur dan panah. Jarak sekitar 100 langkah. 5 panah berturut-turut semuanya menancap di marmut. Semua orang terbelalak. Semua berebut mendekat. Hanya ingin menyentuhnya sebentar. Tapi kamu hanya memperagakannya untuk mereka. Sekarang belum siap untuk dipromosikan. Lagi pula pembuatannya masih terlalu sulit. Tombak berhasil dipromosikan. Kamu mulai mengerjakan pembuatan sepatu kulit. 2 potong kulit babi hutan hitam. Setelah melalui proses pelembutan berulang kali, sudah menjadi sangat kuat dan lentur. Agar setiap orang bisa mendapatkan sepasang. Selain sepatu kamu, semua dibuat dari kulit babi. Semua anggota suku memakai sol sepatu dari kulit babi hutan. Bagian atas sepatu dijahit dari kulit berbagai binatang kecil. Sepatu hubing dibuat olehmu sendiri dengan bagian boot yang tinggi, hingga setinggi lutut. Di dalamnya penuh dengan bulu binatang yang lembut. Seluruhnya sangat hangat saat dipakai. Anak-anak kecil setiap hari pamer memakai sepatu itu. Setelah kamu mengoperasikan ini dan itu, kulit binatang yang sedikit di suku pun habis terpakai. Cuaca semakin dingin. Kebutuhan akan kulit binatang sudah sangat mendesak. Sekarang mainanmu sudah cukup. Kamu memberikan tugas baru kepada si pincang. Membakar batu bata. Saat batu bata sudah banyak, bisa membangun tungku yang lebih besar. Bahkan bisa digunakan untuk membangun dinding rumah. Tugas mencabut rumput yang diberikan untuk teman-teman juga hampir selesai. Ladang seluas puluhan hektar di luar gua sudah bersih sepenuhnya. Bisa dipakai untuk membangun rumah atau bercocok tanam. Hanya saja sekarang belum ada benih yang cocok. Jadi hanya bisa menanam cabai saja. Agave adalah tanaman tahunan. Kau rencanakan menanamnya di bukit belakang. Setiap tahun cukup dipanen sekali. Setelah mengatur tugas jangka panjang ini, kau bersiap pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mencari hewan herbivora besar. Dan perlengkapan untuk perjalanan jauh sudah kamu siapkan sejak lama. Baik senjata, makanan dan kebutuhan semua sudah tersedia lengkap. Setelah memberitahu suku, kau menggendong keranjang dan berangkat. Tetua menunjukkan rasa khawatir yang sangat jelas di wajahnya saat kamu pergi jauh ini. Dia belum pernah melihat ada orang yang bisa menginap di luar gua, dan masih hidup sampai pagi. Hewan herbivora biasanya berada di padang rumput. Sekarang yang utama adalah keluar dari hutan yang tak berujung ini. Setelah berjalan sepanjang pagi, pohon-pohon semakin pendek. Ini membuatmu sangat senang. Ini pertanda akan segera keluar dari hutan. Setelah seharian berjalan, mulutmu jadi sangat kering. Kau sampai di tepi sungai. Ingin minum air. Baru saja berjongkok mengeluarkan mangkuk tembikar hendak mengambil air. Permukaan sungai yang tenang tiba-tiba melompat keluar makhluk raksasa. Sebuah mulut besar penuh gigi tajam mengarah menggigitmu. Kamu ketakutan dan cepat membalik badan. Makhluk itu menggigit keranjang punggungmu. Mulut monster air tepat terjepit oleh keranjang itu. Ingin muntah tapi tidak keluar. Ingin menggigit tapi tidak kuat.
hanya bisa menggerakkan kepala bolak-balik. Kamu ditarik ke dalam air dan bergoyang kiri kanan. Saat kritis, kamu berjuang mengeluarkan paruh burung dari sepatu boots. Pisau belati memotong salah satu tali keranjang. Barulah dengan susah payah berputar badan. Satu tangan berpegangan erat pada tali keranjang yang tersisa. Tangan satunya memegang belati dan menusuk kuat-kuat kepala monster. Gerakan monster semakin besar. Menghantammu. Melompat tinggi keluar dari permukaan air lagi. Lalu menjatuhkanmu dengan keras. Sekali lagi membawamu menerjang ke sana kemari di dalam air. Kamu berbalik tubuh. Kembali ke atas kepala monster air. Menusukkan beberapa kali pisau tajam ke kedua matanya. Darah bercampur otak keluar. Segera memancur deras dari kedua rongga mata. Mengisi banyak air sungai. Secara bertahap perjuangan monster semakin melemah. Akhirnya langsung kejang-kejang. Sudah kelelahan, berenang ke seberang. Beristirahat sejenak. Makhluk air itu juga sudah benar-benar mati. Memutar perut putih salju mengapung di permukaan sungai. Keranjang punggungmu masih terjepit erat di mulutnya. Kamu hanya bisa mencari sebatang akar pohon yang kuat. Menusuk melalui rongga matanya makhluk air itu. Mengeluarkan tenaga besar seperti menarik banteng dan harimau. Menarik makhluk air itu ke atas. Barulah ada waktu untuk memperhatikan dengan seksama. Makhluk aneh ini, ternyata hanya seekor ikan saja. Panjangnya sekitar 5 meter. Setelah beristirahat sejenak, kamu mengambil kapak batu dan mulai mengetuk gigi ikan besar itu. Gigi segitiga sebesar telapak tangan anak kecil ada lebih dari 50. Setelah mengetuk semuanya, barulah keranjang punggung diambil keluar. Memeriksa isi di dalamnya. Syukurlah pipa api tidak terkena air. Barang lainnya sedikit rusak, tapi masih bisa digunakan. Namun saat kamu sedang berpikir untuk membuat api mengeringkan pakaian, tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara langkah kaki. Menoleh ke belakang, terlihat seorang wanita dengan kulit sangat pucat, membawa seorang gadis kecil. Melihatmu dengan ketakutan. Kemudian keduanya berteriak keras. Lalu lari terbirit-birit. Di tanah jatuh sebuah benda bulat dengan suara gemerincing. Kamu berjalan mendekat dan melihat. Ternyata itu sebuah tong kayu. Terbuat dari sepotong kayu bulat yang bagian tengahnya dibakar. Melihat kondisinya, dua wanita tadi mungkin datang untuk mengambil air. Sekarang mereka langsung melempar tong kayu itu dan lari. Siapa tahu nanti mereka akan membawa orang. Tidak lama kemudian, wanita pengambil air itu datang bersama beberapa anggota sukunya. Mereka memakai jubah kulit binatang berwarna putih. Kulit mereka putih seperti habis disapukan bedak tebal. Sekelompok orang itu terkejut melihat ikan besar di belakangmu. Seorang pria yang tampak seperti pemimpin menatapmu. Dia menunjuk ke tong kayu di samping. Kamu segera paham maksudnya. Menggunakan tombak untuk mengulurkan tong kayu itu ke pemimpin mereka. Sang pemimpin menerima tong itu. Dia mengatakan sesuatu dengan cepat. Lalu menunjuk ke ikan besar di belakangmu. Meskipun kamu tidak mengerti, tapi melihat dia menunjuk ikan itu kamu kira-kira tahu maksudnya. Kemudian kamu menggeser badan ke samping. Memberi ruang untuk ikan itu. Sekelompok mereka langsung berlari ke sana. Lalu memukuli ikan besar itu dengan keras. Beberapa wanita bahkan menangis terseduh-seduh.